Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 pada tugas presentasi mata kuliah gambar teknik ITENAS, kami akan menyampaikan materi presentasi mengenai teknologi, peralatan, dan keahlian dalam konstruksi. Materi ini akan disampaikan secara bergantian oleh anggota kami. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan, saya Muhammad Dafa Kamaludin. Saya Hafid Ahsanu Prihandani. Saya Oktavian Gatra Barbehan Sagala. Nama saya Nabila Tesarianti. Nama saya Yogi Pratama. Nama saya Didit Hendrawan. Nama saya Hadi Nur Fadila. Saya Rizky Ramadan. Dan ada satu anggota kami yang berhalangan hadir, yaitu Muhammad Azhar Al-Rafi. Baik, selanjutnya mari kita langsung mulai untuk presentasinya. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Muhammad Dafa Kamaludin, dipersilakan. Ya, baik, di sini saya akan menjelaskan teknologi konstruksi. Teknologi konstruksi di sini sangat diperlukan ya dalam hal perencanaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengertiannya. Mungkin bisa tolong di slide selanjutnya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari teknologi konstruksi tersebut, yang dimana teknologi konstruksi itu merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk menyesuaikan dengan apa yang ingin dipergunakan, terutama dalam bidang sarana dan prasarana. Hal ini juga merupakan suatu penggabungan antara ilmu terapan dengan ilmu untuk menyelesaikan masalah di kehidupan sehari-hari. Salah satu hasil nyata dari teknologi konstruksi yang kita gunakan itu tuh bisa diaplikasikan ke rumah-rumah ataupun hunian. Lalu seiring berkembangnya teknologi, ini tuh muncul juga bisa diaplikasikan ke gedung bertingkat, hotel, villa, dan gedung-gedung mewah lainnya. Lalu bentuk pengaplikasiannya seperti apa? Seperti yang kita lihat dalam sehari-hari dalam pembangunan suatu bangunan, bisa kita lihat salah satunya ada alat-alat berat seperti kren, ekskavator, ataupun hal mempermudah kita untuk membangun suatu sarana dan prasarana, ya. Fungsi utama teknologi konstruksi. Pertama, bisa mempermudah proses pembangunan apartemen, gedung, rumah dengan teknologi yang baik dan berkualitas. Kedua, turut mendukung dan mempermudah pekerjaan juga kegiatan manusia dalam pembuatan gedung toko, kantor, dan lain sebagainya. 3. Mempermudah proses transportasi dan komunikasi seperti untuk pembangunan infrastruktur, jalan, rel, kereta, dan jembatan. Selanjutnya, jenis teknologi konstruksi. Ada 4 jenis konstruksi. Yang pertama itu proyek konstruksi bangunan untuk permukiman atau perumahan. Dalam pengerjaannya, proyek pembangunan atau perumahan memerlukan perencanaan wilayah yang cukup matang karena berkaitan dengan penyediaan fasilitas juga jaringan infrastruktur meliputi air bersih, listrik, jalan, dan banyak sarana-sarana lainnya. Dan untuk yang kedua, proyek konstruksi untuk gedung. Konstruksi bangunan atau gedung menjadi jenis pekerjaan proyek yang saat ini banyak dikerjakan karena fokusnya lebih menekankan kepada pertimbangan konstruksi. Pertimbangan-pertimbangan terhadap teknologi ini sifatnya praktis dan juga pertimbangan pada peraturan bangunan setempat. Untuk yang selanjutnya, ketiga, proyek konstruksi terhadap teknik sipil. Biasanya pemilik proyek ini merupakan pemerintah, baik itu pemerintah pusat di tingkat nasional ataupun pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota. Pekerjaan teknologi konstruksi ini meliputi elemen desain, keuangan, juga mempertimbangkan hukum.
Beberapa contoh dari jenis proyek ini adalah jalur rel kereta api, pertambangan, bendungan, dan lainnya. Untuk yang selanjutnya, keempat, proyek konstruksi untuk bangunan industri. Proyek konstruksi bangunan industri membutuhkan keahlian khusus di bidang perencanaan menyangkut desain dan konstruksinya. Proyek ini masuk ke bagian yang relatif lebih kecil dibandingkan industri konstruksi, namun komponennya sangat penting dalam pengembangan bangunan industri. Biasanya yang menjadi leader dari proyek ini adalah perusahaan minyak, farmasi, atau kimia. Baik, selanjutnya untuk Saudara Hafiz, dipersilakan. Ya, masuk ke peralatan konstruksi. Di dalam dunia konstruksi tentu ada peralatannya juga. Berikut ini beberapa jenis alat yang dibutuhkan. Sebelum kita mengenalkan alat-alat yang digunakan dalam konstruksi, ada beberapa prinsip operasi peralatan yang harus dipatuhi, yaitu 1. Pengenalan fungsi dan kegunaan peralatan dengan perlengkapan atau attachment-nya. 2. Pemilihan alat yang sesuai dengan aplikasinya. 3. Pemahaman peraturan keselamatan kerja dan peraturan lalu lintas. Dan ini untuk kendaraan. 4. Pemahaman standar operasi alat sesuai dengan buku petunjuk manual book yang diberikan pabrik pembuatnya. 5. Penempatan petugas atau operator yang menangani pengoperasian peralatan sesuai dengan keterampilannya. 6. Pengoperasian alat yang baik dan benar sesuai aturan yang ada dalam buku petunjuk operasi. 7. Pemilihan lingkup pekerjaan dan medan. Dan berikut beberapa jenis peralatan di dalam konstruksi. Ada dump truck. Dump truck adalah salah satu alat dalam dunia konstruksi. Fungsinya adalah mengangkut material lepas seperti pasir, kerikil, ataupun puing-puing hancuran bangunan untuk konstruksi. Dump truck ini biasa untuk berbagai keperluan konstruksi seperti jalan, jembatan, maupun bangunan perumahan. Tower crane adalah alat yang umumnya dipakai dalam setiap lokasi konstruksi khususnya untuk membangun gedung bertingkat yang memungkinkan. Pengangkatan material berupa beton maupun material lainnya ke tempat yang lebih tinggi. Tim konstruksi menggunakan tower crane untuk mengangkat bajan, beton, alat besar seperti generator obor dan asetilen, dan berbagai macam bahan konstruksi lainnya. Concrete vibrator. Alat ini merupakan alat mekanis untuk menciptakan getaran dalam beton yang masih basah yang baru saja dituangkan ke dalam struktur. Dalam aplikasinya biasanya ada motor di salah satu ujung yang dipegang pekerja. Getaran yang dihasilkan oleh concrete vibrator menyebabkan campuran lebih padat dan menghilangkan rongga udara yang mungkin saja muncul saat penuangan beton. Fungsi lainnya untuk mengurangi gesekan internal, komponen campuran semen, agregat, dan air. Hal ini membantu untuk memastikan beton basah bisa masuk ke setiap sudut, bagian, dan celah kecil dalam struktur dan menghilangkan rongga. Selanjutnya ada scaffolding. Scaffolding adalah struktur sementara untuk penyangga pada saat pekerjaan pengecoran beton. Selain itu, scaffolding juga berfungsi sebagai tempat bekerja yang aman bagi tukang untuk melaksanakan pekerjaan di atas ketinggian. Nah, ini ada contoh peralatan konstruksi lainnya ya, seperti ekskavator, bulldozer, mesin molen, backhoe loader, trowel beton, dan grader. Nah, di sini juga selanjutnya ada keahlian konstruksi. Konstruksi harus dibuat dengan tenaga ahli yang kompeten dalam desain, pengawasan yang baik terhadap mutu, waktu, dan biaya, serta memperhatikan kaidah dan prosedur kerja yang benar. Baik, selanjutnya Saudara Rizky Ramadan, dipersilakan. Ya, keahlian konstruksi. Konsep pengawasan pekerjaan konstruksi pada dasarnya adalah mewujudkan dan meningkatkan efisiensi,
efektivitas dan rasionalitas dalam pencapaian tujuan untuk menghentikan penyimpangan, pemborosan, mencegah terulang kembali kesalahan penyimpangan, dan mencari cara-cara yang lebih baik untuk mencapai tujuan. Kriteria yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan adalah slide-nya. Yang pertama ada objektif dan menghasilkan fakta tentang pelaksanaan pekerjaan. Kedua ada pengawasan berpedoman pada kebijakan yang berlaku. Yang ketiga ada preventif, mencegah sedini mungkin terjadinya kesalahan-kesalahan. Dan yang keempat ada efisien, bukan menghambat pelaksanaan pekerjaan. Dalam bidang teknik sipil ada beberapa ahli, diantaranya yaitu ahli teknik bangunan gedung, ahli teknik jalan, ahli geoteknik, ahli teknik jalan rel, ahli teknik jembatan, dan ahli teknik rawa dan pantai. Untuk penjelasannya, ahli teknik bangunan gedung, yaitu ahli yang memiliki kompetensi merancang, melaksanakan, dan mengawasi pekerjaan struktur bangunan. Kedua, ahli teknik jalan, ahli yang memiliki kompetensi merancang geometri dan struktur jalan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jalan. Yang ketiga, ahli geoteknik, ahli yang memiliki kompetensi melaksanakan pengukuran dan uji kekuatan daya dukung tanah dan menilai jenis-jenis tanah pada lokasi yang akan didirikan bangunan. Keempat, ahli teknik jalan rel, ahli yang memiliki kompetensi merancang geometri dan struktur jalan rel, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jalan rel. Kelima, ahli teknik jembatan, ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur jembatan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi jembatan. Dan yang terakhir, ahli teknik rawa dan pantai, ahli yang memiliki kompetensi merancang bentuk dan struktur rawa dan pantai, melaksanakan dan mengawasi pekerjaan konstruksi rawa dan pantai. Boleh lanjut? Cukup. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Terima kasih telah menonton dan memperhatikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.